Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan materi baru, yaitu formula integral Cauchy. Ya, sebelumnya kita udah bicara tentang teorema Cauchy-Gorsat ya, yang mengatakan bahwa kalau suatu integral kontur dari fungsi pada kurva tertutup sederhana dengan orientasi positif itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa menghitung dengan formula integral Cauchy ini, kita bisa hitung integralnya, nilai integral dari bentuk yang seperti ini ya. Ini teoremanya diberikan, misalkan F-nya analitik di setiap titik dalam kontur tertutup sederhana C ya, dan pada C sendiri gitu ya, dengan orientasi positif. Nah, jika Z0 itu adalah titik dalam dari C, maka FZ0 itu bisa dihitung dengan menggunakan 1/2V kali integral C dari FZ dz per Z kurang Z0. Ya. Nah, formula 1 ini yang disebut sebagai formula integral Cauchy. Jadi syaratnya adalah F-nya harus analitik di dalam dan pada kontur tertutup C gitu ya, dengan orientasinya positif. Dan Z0 itu adalah titik dalam dari C. Nah, akibatnya kita bisa hitung integral kontur dari FZ dz per Z kurang Z0 itu sama dengan 2VI kali FZ0. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Misalkan C itu adalah circle lingkaran berpusat di 0,0 jari-jari 2, berorientasi positif, artinya berlawanan arah jarum jam, arah pergerakannya, maka fungsi Fz ini analitik katanya di dalam dan pada kontur C. Ya, kalau kita lihat dia punya turunan kecuali di Z sama dengan plus minus 3 ya. Z-nya plus minus 3. Plus minus 3 itu adalah titik yang berada di luar lingkaran ini. Jadi dia punya turunan di setiap titik di dalam dan pada kontur C. Dan Z0 sama dengan min I adalah interior C. Ya, tentu ya, min I itu berada di dalam lingkaran ini. Maka katanya kita bisa hitung integral dari ini, fungsi FZ ini. Integral Z dz 9 kurang Z kuadrat kali Z tambah I. Z0-nya ini ya, Z0-nya kan Z kurang Z0. Berarti FZ-nya ini, semi Z per ini, per Z dikurang Z0. Z0 kita min I, berarti Z dikurang min I. Sehingga kita punya bentuknya seperti ini, kita bisa hitung nilai integralnya dengan menggunakan formula integral Cauchy, yaitu 2VI kali FZ0. F kita kan ini, ya, dengan mengganti Z-nya menjadi min I. Min I kuadrat itu 10 ya, min I per 10 per 2VI sama dengan ini. Ya, jadi kita dengan mudah menghitung integral kontur dengan menggunakan formula integral Cauchy ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, kalau kita punya kontur tertutup sederhana. Ingat ya, kontur ini berlaku pada kontur tertutup sederhana yang F-nya analitik di dalam itu. Nah, ini sama aja ya, kalau kita menghitung integral terhadap kontur C, itu sama juga menghitung integral terhadap kontur C rho ya. Sama aja nilainya. Tidak mengubah maknanya. Ini
Nah, kita lihat ya, contoh lain. Misalkan C, contoh 1 ya. C ini adalah lingkaran pusat 0,0 jari-jari 1, orientasinya positif, dan fz-nya diberikan eksponensial 2z. Nah, maka katanya integral dari fz per z pangkat 4. Oke, ini adalah formula integral Cauchy yang diperumum. Ya, kalau yang tadi itu kita punya fz0 ya, sekarang kita punyanya secara umum. Kalau tadi kita punya bentuk formulanya itu adalah ini. Jadi kalau ini tidak diturunkan, Z kurang Z0. Nah, kalau secara umum, kita bisa buat dari bentuk yang tadi gitu ya. Nah, ini turunan ke N. N faktorial per 2 VI N tambah 1. Ya, pangkatnya jadi N tambah 1. Kalau turunannya 0, artinya tidak diturunkan, berarti ini 1 ya pangkatnya tadi. Ini juga 1. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini fungsi tadi. Nah, sekarang kita diminta menghitung integral C, Fz, Bz per Z pangkat 4. Kalau kita lihat di sini, tentu uh, si Z0 kita 0 ya. Z kurang 0, 3 tambah 1. Jadi N kita di sini 3. Sehingga integral ini bisa dihitung dengan, apa tadi? Yang ini ya. N faktorial per 2 VI. 2 VI kali N faktorial. Oke, 2 VI kali N faktorial ya. Nah, ini. 2 VI dikali N, N-nya 3. 3 faktorial kali turunan ketiga dari F di titik Z0. Z0 kita 0. Nah, itu tinggal diturunkan E pangkat 2Z-nya sebanyak 3 kali dan baru kita substitusikan 0. Dapat nilainya ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa hitung FZ-nya 1. Kita bisa hitung 1 per Z kurang Z0. Secara umum itu adalah 2 VI. Nah, selanjutnya turunan untuk N plus 1 ya. Kalau ini kan tadi untuk N-nya 0 ya. Ini kan 2 VI per N faktorial. N-nya di sini 1 ya. Nah, ini kalau N-nya lain 1. 0 ya. Oke. Ini masih kurs ya. Nah, ini untuk yang A kita lihat di sini integralnya. Di sini
yang A ya, kita cek. Maka integral dari A ini itu sama dengan N2VI dikali dengan F dari Z0 kita VI per 2 ya. VI per 2. Ya. Berapa ini? F-nya E pangkat min Z, berarti E pangkat min VI per 2. Sama dengan 2VI cos min VI per 2 ditambah kurang ya I sin min V per 2 ya, min V per 2 sama dengan cos V per 2 berapa itu? 0 ya, 0. Kemudian sin V per 2 1 ya, min I. Berarti 2 dikali 2V ya, 2V. Ini pakai integral formula Cauchy. Nah, untuk yang B gimana? Untuk yang B, kita punya di sini, ingat ya, dia harus analitik F-nya. Jadi FZ kita di sini yang mana? Kalau kita punya di sini C-nya adalah batas persegi dari garis X sama dengan plus minus 2 dan Y plus minus 2, orientasinya positif karena dia tertutup ya, kurva tertutup sederhana. Kita lihat di sini bahwa di dalam dan di luarnya kita punya di sini Z. Fungsi kita harus analitik di dalam dan di luarnya. Berarti di dalam dan bukan di luar ya, di dalam dan pada garis ini. Jadi kalau saya punya garisnya, plus minus 2, nah ini persegi kita. Orientasinya positif, berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita lihat kalau FZ kita harus analitik di sana. Berarti kalau saya ambil, apa namanya nih, FZ-nya cos Z per Z kuadrat tambah cos Z per Z, itu tidak analitik di Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 kan adalah titik di dalam ini, ya. Jadi dia bukan tidak analitik. Kita nggak bisa pakai integral Cauchy. Kalau kita ambil yang cos Z per Z pangkat kuadrat tambah 8, itu dia analitik di akar 8I ya, akar 8I. Akar 8I itu tidak, ya, akar 8 ya, akar 8 berarti sekitar, apakah dia memuat ini? Ini kan Z kuadrat sama dengan min 8. Z-nya sama dengan akar 8 ini. Ya, itu sekitar berapa itu nilainya? Akar 8. 2,8 ya, sekitar 2,83. Berarti di luar itu ya. Berarti kita sekarang, kalau saya pilih FZ-nya cos Z per Z, dia tidak analitik di 0, 0 terma di sini. Berarti saya pilih FZ-nya di sini sama dengan cos Z per Z kuadrat tambah 8. Oke. Z0-nya di sini sama dengan 0, ya. Sehingga kita bisa hitung yang B itu dengan menggunakan integral formula Cauchy. 2VI dikali dengan F0, ya. Atau 2VI
Kita harus pilih ya, FZ-nya harus ke analitik. F0-nya berarti cos 0-nya 1 per 8 ya. 1 per 8. Atau saya punya VI per 4. Ya, jadi hati-hati milih FZ-nya. Apakah di sini Z atau Z kuadrat tambah 8. Nah, untuk yang C gimana? Yang C saya punya di sini kita harus bawa ke Z kurang Z0 gitu ya. Z kurang Z0. Nah, ini kan belum berbentuk Z kurang Z0 ya. Jadi kita harus sederhanakan dulu. Kita harus bagi dengan 2 penyebutnya. Berarti kalau saya tulis ya integral C dari setengah-setengah ya. Setengah. Dari Z kali 2Z tambah 1. Berarti saya punya integral C dari Z per 2 per Z tambah setengah. Z. Nah, di sini kita tahu kan si FZ kita adalah Z per 2. Z0 kita adalah min setengah ya. Z kurang Z0. Coba cek. Z per 2 itu adalah fungsi yang analitik di persegi tadi. Ya. Sehingga kita bisa hitung nilai ini jadi 2VI kali F min setengah. Berarti saya punya 2VI min setengah, berarti saya punya min seperempat ya. Min seperempat. Atau sama dengan min VI per 2. Ya, oke. Jadi kita harus pilih sedemikian rupa FZ-nya sehingga dia analitik di dalam dan pada konturnya. Nah, begitu juga yang lainnya nanti bisa dicek latihannya. Nah, selanjutnya kita lihat teorema Liouville dan teorema dasar aljabar ya. Apa bunyi teoremanya? Ini kita lihat di sini. Nah, ini. Misalkan jika fungsi f itu penuh dan terbatas di bidang kompleks, maka fz-nya konstan dalam bidang itu. Ini buktinya. Ini silakan ya dibaca ya, jadi ini kayak sifat ya. Jadi kalau fungsinya penuh dan terbatas pada bidang kompleks, maka fz-nya konstan. Buktinya yang kedua juga ini adalah sifat teorema aljabar, dasar aljabar tadi. Kalau sembarang polinomial PZ dengan derajatnya besar dari 1, sekurang-kurangnya salah satu
0 ya, di sini konstannya, maka katanya terdapat sekurang-kurangnya satu titik Z0 sehingga PZ0-nya sama dengan 0. Ini nggak terlalu ini ya, jadi itu sifat yang kira-kira bisa digunakan. Maksimum modulus. Iya. Ya kira-kira itu ya untuk formula integral Cauchy. Jadi silakan nanti dibahas latihan soalnya. Karena kalau untuk kasus ini memang harus banyak latihan soal untuk mengasah ini ya, mengingat formulanya gitu. Jadi kalau misalkan diingat tanpa latihan juga akan kesusahan nantinya gitu ya. Nah, karena sedikit tadi saja ya tambahannya, jadi kita lanjutkan mungkin bab baru ini dengan pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita sudah menghitung integral dari mulai bentuk fungsinya dari R ke C sampai fungsi yang bentuknya dari C ke C. Ya, yang dikenal dengan integral kontur. Nah, macam-macam caranya ya. Ada yang menggunakan teorema Cauchy-Gossard yang mengatakan bahwa kalau F-nya itu analitik pada kurva tertutup, ya sama dengan 0 ya. Nanti bisa dilihat lagi teoremanya, kemudian bisa juga menghitung dengan menggunakan formula teorema Cauchy, gitu ya. Formula teorema Cauchy. Ya. Dan bisa juga ya dihitung dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mungkin itu aja untuk bab integral. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Boleh di grup atau japri saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.